Halo guys, selamat datang kembali di Dr. Deso Channel. Untuk video kali ini, Dr. Deso akan membahas tentang diabetes mellitus atau kencing manis. Oke, untuk sebelumnya, buat teman-teman yang belum like, subscribe, dan share video Dr. Deso, silahkan subscribe sekarang. Semoga channel ini akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita membahas kencing manis atau yang bisa di bahasa kedokterannya itu disebut dengan diabetes mellitus, kita tahu dulu sejarahnya. Kenapa kok penyakit ini disebut diabetes mellitus atau kencing manis? Jadi dulu pada zaman dulu tenaga kesehatan atau tim medis untuk melakukan diagnosis ini, mereka itu mencoba urin atau pipis dari si pasiennya ini, dan rasanya katanya itu adalah manis. Nah, sejak saat itulah mungkin dari situlah kenapa penyakit ini disebut dengan kencing manis. Jadi sebelumnya apa sih itu kencing manis? Kencing manis adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah melebihi nilai normal. Berapa nilai normalnya? Untuk nilai normalnya yaitu normalnya gula darah sewaktu adalah kurang dari 200 dan gula darah puasa kurang dari 126. Muncul satu pertanyaan di masyarakat bahwa dok, kenapa kok saya itu terkena kencing manis atau kena DM? Kenapa ya dok? Nah, ketika mungkin ini akan saya menjelaskan kenapa kok orang itu bisa terkena DM atau kencing manis. Nah, setiap hari kita akan memakan makanan yang mengandung karbohidrat dan gula. Nah, karbohidrat itu sendiri dia ketika masuk ke dalam tubuh dia akan berubah menjadi gula. Nah, dari mana sih kita mendapatkan karbohidrat? Karbohidrat itu bisa kita dapat dari nasi, kentang, mie, seperti itu, dan juga dan lain-lainnya. Nah, nanti ketika si makanan ini sudah masuk ke dalam tubuh, makanan ini akan berubah menjadi glukosa atau gula. Nanti akan menghasilkan suatu energi. Nah, si gula ini sebelum dia menjadi suatu energi, dia akan masuk ke dalam sel. Nanti di dalam sel dia akan dibakar atau baru menghasilkan suatu energi. Nah, untuk masuk ke dalam sel ini, si gula ini membutuhkan kunci atau kunci untuk membuka pintu selnya. Nah, siapa sih pintu selnya? Siapa sih si kuncinya ini? Kalau di bahasa medisnya namanya adalah insulin. Nah, kita ibaratkan saja si insulin ini adalah suatu kunci. Nah, kenapa dia jadi DM? Kan gini, gula yang ada di dalam darah, dia untuk masuk ke dalam sel dia akan membutuhkan kunci. Nah, kalau di diabetes mellitus atau di kencing manis, si kuncinya ini tidak bisa membuka selnya, sehingga si gula ini akan terus beredar di dalam darah seperti itu. Nah, ketika kejadian itu berangsur-angsur waktu yang lama, dia akan maka terjadilah gula di dalam darahnya yang terus meningkat. Nah, apa sih sebenarnya gejala-gejala dari diabetes mellitus atau kencing manis? Untuk gejala khasnya itu ada 3. Yang pertama adalah polidipsi, banyak minum; poliuri, banyak pipis; dan juga polifagi, yang banyak makan. Nah, kenapa kok dia itu banyak pipis? Karena kadar gula darah yang tinggi itu tadi dia akan berakhir di ginjal. Nah, dari tubuh untuk mengupayakan dia untuk keluar yaitu melalui pipis. Nah, ketika kita sering pipis, pasien itu sering pipis, nah nanti tubuh itu akan merasa kehausan sehingga dia akan menyebabkan gejala yang selanjutnya yaitu banyak minum. Nah, kenapa dia banyak makan? Sel ini tidak mendapatkan gula sehingga dia merasa tetap kelaparan, sehingga si sel ini dia kan masih merasakan lapar, sehingga si sel ini akan mengirimkan
mengirimnya suatu pesan ke otak bahwa tubuhnya itu masih lapar seperti itu. Jadi itulah yang mengapa pasien kencing manis itu banyak makan. Ada pertanyaan lagi, Dok, kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Untuk selanjutnya nanti silahkan coba untuk periksa ke dokter atau ke puskesmas yang terdekat. Untuk penata laksanaan atau untuk terapi yang pertama kali diberikan biasanya adalah merubah gaya hidup dan juga pola makan. Nah, dari gaya hidup ini nanti dianjurkan untuk sering melakukan olahraga seperti itu. Pola makan mengurangi kalori sehari-hari seperti itu. Ketika itu tidak berhasil, baru nanti akan diberikan obat. Artinya apa, Dok, yang akan terjadi ketika saya tidak berobat? Nah, ketika kadar gula darah ini yang terus tinggi di dalam darah, dia akan menyebabkan kerusakan organ, bisa menyebabkan stroke, gangguan jantung, terus selanjutnya bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, ini bisa nanti gejalanya tuh bisa pertama buram terlebih dahulu, atau bahkan yang lebih bahaya lagi, dia tidak bisa untuk melihat karena ada gangguan di sarafnya. Terus untuk selanjutnya ada gangguan ginjal, dan juga untuk laki-laki bisa terkena gangguan seksual, bisa impoten seperti itu. Intinya ketika kadar gula darah ini terus tinggi di dalam darah, dia akan bisa merusak seluruh organ. Di masyarakat itu berpendapat kalau ada nih tipe DM ini tipe yang kering, ini yang tipe basah. Katanya banyak yang beranggapan bahwa tipe yang kering ini yang tipe basah ini yang lebih berbahaya. Jadi kalau di bahasa kita di medis itu tidak ada yang namanya tipe kering dan juga tipe basah. Yang ada itu adalah secara garis besarnya DM itu dibagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan juga tipe 2. Kalau yang tipe 1 biasanya itu terjadi sejak pasien ini atau terkena sejak anak-anak. Kalau yang tipe 2 yaitu karena adanya pola makan dan juga gaya hidup yang sembarangan seperti itu. Kalau di masyarakat itu ada yang namanya tipe kering dan tipe basah ya. Mungkin kalau saya pernah mendengar dari masyarakat juga, itu kalau yang tipe kering adalah orang yang terkena diabetes mellitus atau kencing manis yang kurus. Kalau yang tipe basah, orang yang mempunyai luka tetapi tidak sembuh-sembuh. Yang kami ketahui kalau di dunia medis tidak ada namanya, yang saya tekankan, tidak ada namanya tipe kering dan juga tipe basah. Itu. Apakah penyakit DM ini bisa sembuh, Dok? Jadi untuk kencing manis atau DM ini, atau yang bisa disingkat DM ya, diabetes mellitus, dia itu tidak bisa untuk sejauh ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan kencing manis ini. Tetapi ada obat yang bisa untuk mengontrol gula darah. Yang paling penting adalah sebaiknya kita benar-benar harus mengontrol gula darahnya supaya peredaran gula darah di dalam darahnya tidak tinggi, dan juga kita akan bisa mencegah jadinya komplikasi seperti itu. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jika ada saudara, keluarga yang terkena kencing manis, saya sarankan benar-benar harus dikontrol dengan gula darahnya seperti itu. Itu untuk video kali ini. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini lebih bermanfaat untuk kedepannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan video-video selanjutnya. Dadah!